Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan operator Dapodik dan rekan-rekan operator era per SMK dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya di channel Heri Bahtiari Fai, channel edukasi untuk kemajuan teknologi pendidikan di Indonesia. Baik, rekan-rekan operator yang saya banggakan, nah, kita lanjutkan pembahasan masih tentang era per SMK. Nah, khususnya bagi pemula yang baru saja menggunakan aplikasi Erapor untuk SMK di semester genap ini. Nah, pastikan rekan-rekan untuk di semester genap ini versinya sudah yang terbaru ya, yaitu versi 7.0.4. Nah, bagi yang belum tahu bagaimana cara mengupdate Erapor SMK dari versi sebelumnya menjadi versi 7.0.4, nah videonya sudah saya buatkan ya, tutorialnya. Baik, kita lanjutkan apa yang harus kita lakukan setelah selesai mengupdate Erapor di bagian kedua. Baik, rekan-rekan, kita lanjut ya. Nah, setelah kita update, nah kemarin di part 1 sudah saya jelaskan ya apa yang perlu kita kerjakan sebagai admin di Erapor ini ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke Erapornya. Nah, setelah selesai kita update dan sinkron Dapodik, maka bagian kedua ini ya kita fokus ke pengaturan. Nah, ya, kita ke pengaturan. Nah, kita klik di pengaturan apa yang harus kita atur. Nah, di sini ada dua submenu ya. Di pengaturan ini ada dua submenu yaitu umum dan akses pengguna. Nah, kita lihat, kita buka di pengaturan umum. Ya, ini yang harus kita lakukan ya setelah di part 1 itu kemarin kita sinkronisasi Erapor dan Dapodik. Nah, di pengaturan umum ini ya, rekan-rekan, kita isikan nih ya, isikan data-data yang akan dimuat atau yang ada di Erapornya nanti ketika dicetak ya. Mulai yang pertama, nah di sini pastikan periode aktif semesternya yaitu semester genap ya untuk tahun ini. Lalu tanggal rapor semester. Nah, ini diisi. Nah, tanggal rapor semester ini yaitu untuk kelas 10 dan kelas 11 ya. Nah, di versi yang terbaru ini memang ada perubahan nih ya, ada perubahan yang signifikan juga. Kalau di versi-versi sebelumnya di semester 2 itu jadi untuk tanggal titik mangsa rapotnya hanya satu. Nah, di versi 7.0.4 ini tanggal rapotnya ada dua. Nah, ya ada dua. Di sini tanggal rapor semester dan tanggal rapor kelas akhir. Yang atas, yang ini tanggal rapor semester itu untuk kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan yang bawahnya, tanggal rapor kelas akhir. Nah, ini diperuntukkan untuk kelas 12 ya, kelas akhir. Atau, nah bagi yang SMK-nya ada yang 4 tahun, maka ini untuk kelas 13 ya. Begitupun untuk yang ini. Nah, tanggal rapor semester ya, kalau SMK-nya ada yang 4 tahun, maka ini berlaku juga untuk kelas 10, 11, 12. Nah, karena di sini ada nih, tuh ya, rombongan belajar 4 tahun. Artinya memang SMK itu ada yang 4 tahun ya. Baik, di sini kita isikan ya. Saya contohkan untuk di sekolah kami. Ini bulan Juni ya, bulan Juni sebentar. Untuk rapor semester akhirnya, nah ini di bulan Juni ya sekitar tanggal 21 ya, hari Jumat 21 Juni 2024. Lalu nah ini untuk kelas akhir nanti bisa disesuaikan ya dengan data di sekolahnya masing-masing. Oke, di sini saya pilih yang 6 Mei untuk kelas 12-nya. Zona waktu, nah ini tinggal disesuaikan ya, karena kalau di saya di daerah Banten maka menggunakan waktunya adalah waktu Indonesia Barat. Kalau di timur silahkan menggunakan WIT, kalau di bagian tengah silahkan menggunakan WITA. Ya, disesuaikan. Nama kepala sekolah ini sudah otomatis ya. Ini sudah otomatis muncul dari Dapodik setelah sinkron ya di video tutorial kemarin. Lalu nah jabatan kepala sekolahnya kita pilih. Nah, kita pilih.
ada dua pilihan, kepala sekolah dan PLT kepala sekolah. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Saya pilih kepala sekolah. Lalu, nah, rombongan belajar 4 tahun pun ini disesuaikan ya. Nah, di kami ini semua jurusan tidak ada yang 4 tahun, semuanya 3 tahun. Nah, kalau ada silahkan dipilih yang 4 tahun. URL Dapodik, nah ini bisa diisi ya, rekan-rekan. URL Dapodiknya yaitu localhost titik 25774 ya. Kalau kalau untuk Erapor kan portnya 8154 ya. Kalau untuk Dapodik 5774 ya. Oke, kita coba nih. Nah, ini ya. Ini URL Dapodiknya. Kita salin. Lalu kita copy ke sini. Nah, ini sudah ada. Nah, token web service-nya ya. Token web service-nya dibuat terlebih dahulu di Dapodik ya. Nah, seperti apa membuat tokennya? Oke, kita praktekkan. Oke, saya praktekkan juga ya. Sebentar, saya buka dulu Dapodiknya. Ya, baik. Untuk membuat token web server Dapodik ya, nah, maka kita harus buka Dapodiknya terlebih dahulu, lalu pergi ke pengaturan. Kita ke pengaturan. Nah, di sebelah kanan, nah ini ya, web service lokal. Nah, kita klik, lalu kita yes. Silahkan kalau mau dibaca, baca dulu ya. Nah, di sini kan masih kosong nih ya, maka kita tambahkan. Nah, di sini nama aplikasinya kita beri nama Erapor SMK misalkan ya. Nah, key inilah yang nanti kita pindahkan atau disalin ya tokennya. Nah, ini di atas ada salin token. Nah, kita blok, lalu kita tekan CTRL-C di keyboard ya. Nah, ini kita close lagi, kita ke Erapor lagi dan kita kopikan di sini. Nah, ya. Kalau sudah, ini kita simpan. Nah, token web server ini fungsinya yaitu untuk menautkan ya antara Erapor dan Dapodik. Selain itu, fungsi dari token web service Dapodik ini untuk mengirimkan nilai ya, mengirim nilai dari Erapor ke Dapodik seperti itu ya. Nah, setelah ini kita isi, nah bagi rekanan yang mau mengganti logonya ya, agar logo ini bisa masuk ke rapotnya di halaman pertama ya, di bagian atau di lembar pertama. Nah, rekan-rekan tinggal ini aja nih, cari ya. Klik browser. Lalu nanti dicari oleh rekan-rekan logonya ya, logonya seperti itu. Lalu nanti klik open. Tunggu nanti sampai selesai ya. Seperti itu, jangan lupa nanti klik tombol simpan saja. Baik, setelah kita selesai di pengaturan umum, maka selanjutnya kita ke pengaturan akses pengguna. Nah, di sini nama guru-gurunya belum muncul. Nah, agar rekan-rekan kita guru di sekolah bisa mengakses atau membuka Erapor, maka di sini harus kita atur ulang pengguna terlebih dahulu ya. Caranya cukup mudah. Kita tinggal klik saja tombol atur ulang pengguna. Nah, di atas nih pojok kanan. Lalu pilih akun PTK. Kita tunggu. Ya, berhasil. Pengguna PTK berhasil diperbaharui. Kita lihat ya. Nah, di sini sudah muncul ya nama-nama guru beserta TU juga di sini sudah muncul ya. Nah, nanti email di sini ada email lalu ada password ya. Nah, email dan password inilah yang diberikan kepada rekan-rekan guru untuk mengisi Erapor ya, untuk mengisi Erapor.
Baik, itulah video tutorial di bagian kedua tentang Erapor SMK versi 7.0.4. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke rekan-rekan operator ataupun admin Erapor SMK yang lain. Jangan lupa untuk di-subscribe channel Heri Bahtiar bagi yang baru menemukan channel ini. Klik like dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.